Dalam kitab Nawadir, karya Al-Imam Ahmad Syihabuddin, di situ ada salah satu kisah menarik. Ada seorang hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Begitu banyak maksiatnya, luar biasa. Kemudian Allah panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, datang kemari. Datang malaikat Jibril, diperintah oleh Allah, wahai Jibril, tanyakan kepada si fulan hambaku ini, tanyakan dia, apakah dia ini ulama apa bukan? Pertama, apakah namanya seperti nama para ulama? Apakah dia keturunan ulama? Mungkin ayahnya atau kakeknya atau buyutnya ada enggak ulama? Apakah dia pernah duduk bersama ulama? Apakah dia cinta terhadap para ulama? Apakah dia ini pernah makan dan minum bareng bersama para ulama? Tanyakan sama itu orang. Datang malaikat Jibril, tanya kepada si fulan, wahai fulan, beberapa pertanyaan diajukan kepadamu dari Allah Ta'ala. Pertanyaan ini. Apa jawabannya? La ya Jibril, tidak. Saya bukan ulama, gak pernah hadir majelis, gak pernah duduk sama ulama, gak pernah makan sama ulama. Nama saya tidak seperti nama para ulama. Saya bukan keturunan ulama dan lain sebagainya. Datang malaikat Jibril kepada Allah Ta'ala dan mengatakan, ya Rabbi, walaupun saya tidak mempertanyakan kepada si hamba, tapi engkau ini pasti mengetahui apa jawabannya. Karena sesungguhnya engkau ini adalah zat yang maha mengetahui. Kemudian akhirnya apa? Sesungguhnya hambamu mengatakan, enggak ya Allah, tidak ya Rabb. Baik, wahai Jibril, tanya lagi pertanyaan terakhir. Apakah dia cinta terhadap seseorang yang seseorang itu cinta terhadap ulama? Artinya punya sahabat yang cinta sama ulama enggak? Punya daripada teman yang cinta sama ulama enggak? Tanyain. Datang malaikat Jibril tanya, kamu punya teman, punya sahabat yang cinta dengan ulama? Maka orang ini mengatakan, na'am ya Jibril, iya. Saya dulu di masa hidup saya punya teman. Saya punya sahabat karib. Sahabat saya ini suka hadir majelis-majelis. Sahabat saya ini cinta sama para ulama. Apa kata Allah? Wahai Jibril, cintanya dia kepada sahabatnya yang sahabatnya cinta terhadap ulama cukup menjadi alasan bagiku untuk mengampuni semua kesalahannya. Saat ini pindahkan dia, masukkan ke dalam sorga. Cinta sama para ulama pakai wasilah itu bisa jadi satu kabar gembira, bisa masuk ke dalam sorga. Apalagi bila kita cinta langsung kepada para ulama. Apalagi kita punya anak ulama. Apalagi kita di sini menjadi para pecinta ulama, bahkan apalagi kalau kita dicintai sama ulamanya. Jadi kalau seorang murid cinta sama guru itu biasa, tapi kalau seorang guru cinta terhadap muridnya itu baru luar biasa. Seorang murid cinta sama guru itu hal yang wajar, itu hal yang wajib, yang pasti. Tapi ketika nama si murid ada di hati guru, berarti itu murid luar biasa di hadapan gurunya. Sehingga kita harus bagaimana caranya cinta terhadap guru kita, dan kita harus berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan cinta dari guru kita. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu dulu begitu tabah dan sabar terhadap gurunya, sampai hampir setiap hari digoda sama gurunya, diceburin ke sungai waktu di masa-masa dingin. Tetap gak jadi masalah, tetap beliau cinta sama gurunya, ta'zim sama gurunya dan lain sebagainya, menghormati gurunya. Mungkin kalau anak murid zaman sekarang, kalau diuji sama gurunya udah ngambek duluan. Apa ya orang sini bilang ngambek ini ya? Merajuk. Wah, rada-rada Malaysia nih, bahasa Upin Ipin. Ya, mungkin sudah merajuk dia. Mungkin sudah ngambek dia sama gurunya. Itu zaman sekarang, makanya banyak murid sekarang nggak berkah. Kenapa? Hubungan sama gurunya nggak baik. Hubungan sama gurunya nggak bagus. Tapi mereka orang-orang soleh, kenapa bisa berkah? Karena hubungan dengan guru mereka baik dan bagus. Syekh Abdul Qadir Jailani dijorokin ke kali dalam musim dingin sampai kedinginan, dicaci maki di hadapan teman-temannya, tetap dia tabah, tetap dia sabar, tetap dia bakti sama gurunya, tetap dia hormat sama gurunya. Sampai teman-temannya nggak tega, sampai ngomong sama gurunya, guru, jangan keterlaluan sama Abdul Qadir, kesian. Apa kata gurunya? Wahai muridku, ketahuilah Abdul Qadir adalah muridku yang paling aku sayang, dan aku sedang membantu dia untuk supaya cepat menjadi wali min auliyaillah. Jadi ujian kalau dari guru itu pengangkatan derajatnya lebih tinggi lagi. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya punya guru namanya Habib Abdullah bin Tahir. Satu ketika Habib Abdullah bin Tahir datang ke rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Hei Abdullah, saya pengen ke kamar mandi, siapin sendal. Baik guru, disiapin sendal yang terbaik. Sendal bagus ditaruh, kemudian dipakai sama gurunya, masuk kamar mandi, kemudian berwudu itu guru keluar kamar mandi, sendalnya dilepas.
Setelah sendal itu dilepas, berpisah dengan kaki gurunya oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, itu sendal diambil, bekas airnya diusap ke wajahnya, kemudian sendal itu diciumi, ditaruh plastik, ditaruh di dalam lemari, dan sampai dia meninggal nggak pernah dipakai itu sendal karena bekas gurunya. Sehingga dengan hal itu Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjadi wali min auliyaillah yang betul-betul mendapatkan maratib yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka orang-orang soleh, hubungan dengan gurunya baik. Sehingga ayo, oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki hubungan kita dengan para ulama, perbaiki hubungan kita dengan majelis-majelis ilmu, khususnya orang tua zaman sekarang. Ayo ajak anak-anaknya untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini zaman akhir. Ini zaman sudah kacau luar biasa. Jangan Anda merasa aman di saat ini, karena ini akhir zaman. Wa gharibus saah. Sekarang ini udah dekat kiamat. Sampai para ulama mengatakan laulal ilma wal ulama fannas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu dan para ulama, manusia sudah kayak binatang. Balhum adol, bahkan lebih bejat, lebih berat, lebih biadab dari binatang.